Saya pernah diceritain sama papahnya Pak Yusak, almarhum, Ngkong King Siong. Dulu kan dia tinggal di Cirebon, orang Jepara. Papahnya Pak Yusak, sudah meninggal. Dan kami cukup dekat. Saya sebelum dengan Pak Yusak dekat dengan papahnya dulu. Saya kalau ketemu orang diaku aku sebagai anak, walaupun gak dapat warisan. Warisan rohani dapat banyak, saudara. Ini terjadi sekian tahun sebelum dia dipanggil Tuhan pulang. Dia kan di Cirebon, dulu Ibu Nani kan persekutuan di rumahnya, ya, bukan di gedung. Sekarang punya gedung bagus sekali. Di rumahnya. Ada hamba Tuhan masih muda. Habis khotbah pulang. Dicegat di tengah jalan sama opa ini. Loh, Nip, kamu kok pulang? Ya om, kan aku sudah selesai khotbah. Lapar om, mau makan. Loh, kan kebaktian belum selesai. Mereka masih mendoakan orang. Ya kan orang lain. Saya kan khotbah pulang, lapar om. Mau makan. Masih muda dan rupanya agak sedikit sombong ini orang. Terus diomongin begini, loh, apa kamu nih boleh toh pulang? Yuk kan selesai tugasnya. Terus dia ngomong gini, loh, kalau satu kali kamu nih menikah, tamu-tamu lagi makan nih, kan di Semarang itu di Jawa Tengah seringkali kan es krim itu kan tanda ngusir toh, sudah selesai, jangan tunggu yang lain gitu kan, ngerti ya? Kalau Anda cara orang Semarang itu kan aneh, ngusirnya pakai es krim yang agak dingin gitu, wah diusir nih, gitu ya. Loh ya toh, orang Semarang kan kalau ngusir pakai es krim toh, supaya Anda nggak nunggu terus, ya kan? Nah kemudian dia bilang kalau itu lagi makan es krim, lalu para pelayannya pulang langsung semua, gimana? Yang nyuci piring, yang apa, pulang semua para pelayannya. Bagus nggak? Oh ya nggak bagus. Lah kamu pelayan bukan? Iya. Lah kok pulang? Kerjaan pesta belum selesai kok pulang? Ngotot, nggak tahu jawabnya apa. Ketus sudah. Pulang. Terus Tuhan ngomong sama opa ini. Habis pelayanannya. Betul. Sampai sekarang saya nggak pernah dengar lagi. Habis. Sekian tahun kemudian, ini opa cerita sama saya. Habis. Kamu nggak dengar lagi namanya? Enggak. Habis. Tuhan ngomong sama saya. Habis. Kadang-kadang ada hal sepele, tapi itu etika hati kita kepada Tuhan. Anda kan percaya bahwa dia Tuhan yang hidup. Ya. Jadi saya tidak membuat Taurat loh saudara. Please understand me. Saya minta kalau Anda pulang, pamit. Tuhan, aku mau pulang. Ada kebutuhan ini. Dia ngerti betul. Ngerti saudara. Jangan khawatir, dia sadar juga kita masih nginjak bumi, saudara. Amen. Anda saya perlu itu. Lebih baik, pamit. Tuhan aku mau pulang. Dan dia bilang, damai, pulang. Berkat Tuhan yang menyertai saudara. Tapi kalau hatimu gelisah, Anda sadar, sebetulnya aku gara-gara aku lapar ini. Tapi aku sebenarnya pingin juga roh dan daging bertentangan. Jangan tinggal. Tapi kalau kau damai, pulang. Amen, saudara. Apalagi kalau pulangnya ingin berbuat dosa. Lebih baik Anda duduk di tempat dilem itu saudara. Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan lebih jauh lagi. Alright, nah itu hal yang pertama. Hati-hati dengan urusan dengan sesama anak Tuhan. Kita balik ke 2 Tawarikh tadi. Nah hal yang kedua, saya mau beritahu Anda begini. Apa yang membuat Asa ini kemudian jatuh? Menurut saya, oleh karena dia telah lelah beriman. Pak, apa ada lelah beriman? Ada lelah beriman itu. Saya juga baru diberitahu Tuhan beberapa waktu yang lalu bahwa rupanya jiwa kita itu bisa lelah beriman. Loh kok bisa Pak? Dengerin baik-baik. Iman itu kan di dalam roh kita. Ya, kita kan roh, jiwa, tubuh. Iman itu kan Alkitab berkata roh iman. Nah roh nempelnya ke roh. Dia menguatkan iman kita. Saya pernah tanya sama istri saya gini, kamu kalau sudah mengalami kemenangan, breakthrough dalam hal keuangan, bisa capek nggak urusan keuangan? Ya dengan gagah berkata, tidak bisa, sudah breakthrough. Oke. Terus saya beri contoh konkret, karena orang kalau tidak dikonkretkan, dibuat mendarat, saudara istilahnya, itu masih nggak sadar. Saya berkata gini, oke, kamu sekarang kalau misalnya ini, Tuhan kasih kita tanah tambahan, di belakang kami masih ada tanah kosong. Tambahan sekian ratus meter lagi. Dan dia berkata, bangun pavilion untuk hamba-hambaku bisa nginep di situ. Kamu misalnya diberi Tuhan hanya uang 100 juta,
butuhnya minimal 300 juta. Saya berkata, kalau boleh pilih, mau tidak kamu bangun rumah lagi 300 juta. Masih kurang 200, sisanya dengan iman 6 bulan. Dia bilang, tidak mau. Loh, karena sudah breakthrough. Kita kan bangun rumah tambahan. 30% dananya tutup, berkali-kali, tanya Pak Andreas, berkali-kali hampir berhenti, habis saudara. Dicukupi Tuhan, dicukupi Tuhan, dicukupi Tuhan. 6-7 bulan terus dengan iman, jadi, tidak utang, selesai. Terus misalnya, kan itu kan breakthrough, selesai, luar biasa. Jelek-jelek sudah dikunjungi John Evans ini dan Merit Hickey itu rumah saudara. Lalu kemudian, saya berkata, Tuhan ngomong, mau nggak bangun lagi? Dia bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Capek. Orang itu bisa lelah beriman. Yang lelah apanya? Jiwanya. Kita ajarin, caranya sederhana, mikirnya sederhana. Ketika Anda dalam iman, bergerak dengan iman, seperti Asa itu yang gerak itu rohmu. Jiwa, yaitu pikiran, perasaan, kehendakmu sendiri, itu cuma nebeng. Ngikut kemanapun iman itu pergi. Nah ini jiwa kita, manusia kita, daging kita ini, nggak ngerti. Loh kok begini, siksaknya kok begini, loh kok begini. Loh awas curang, loh. Jadi hanya tegang terus saudara. Jiwa itu bagiannya cuma tegang. Mikir, nggak boleh mikir. Tegang, nggak boleh tegang. Takut, ditengkingi. Jadi serba repot. Contohnya gini. Anda misalnya ya, tiba-tiba ditelepon temanmu, setengah jam lagi ada kuliah kamu harus hadir, kalau nggak datang di DO kamu. Tiba-tiba ada seorang pembalap terkenal, Formula One, berkata, ayo tak anterin ke Salatiga sekarang. Loh, setengah jam lagi. Nggak apa-apa. Dan dia bawa mobil itu Daihatsu yang trotolan begitu ya, saudara. Nggak ada moncongnya, jadi kalau nabrak langsung badan gitu, terus. Seatbelt nggak ada, orang Indonesia kan kuat-kuat, tidak perlu seatbelt. Kaca bumper sikat dengan badannya. Ini kan keturunan Garut Koco semua. Otot kawat balung wesi. Ya. Lalu kemudian, sudahlah pokoknya kamu diam aja di sini. Aku yang setir mobil ini sampai Salatiga. Setengah jam. Ketemunya di mana? Bakso Salatiga. Loh kuliah terbuka di Bakso Salatiga. Lalu kemudian, wah ya siap. Ya starter datang. Dia kebut dengan 300 kilo per jam. Luar biasa. Lah Anda kalau ketemu orang begitu, Semarang Salatiga yang mestinya sejam, ya toh, dibuat setengah jam dengan kecepatan seperti itu. Yang kau buat apa? Awas, ngerem terus. Ini kaki kan ngerem sambil tegang. Awas. Iya. Bayangin saudara, setengah jam tuh, teriak-teriak, kirapa catakarapa. Kan gitu kan saudara kerjaannya. Setengah jam persis, kurang semenit. Berhenti, persis depan Bakso Salatiga. Anda turun dari mobil, kaki sudah begini. Hirasyatakara. Duduk sambil kuliah di bakso, saudara. Hiri kata harasa. Benar nggak? Setelah kuliah 2 jam, Anda keluar sangat tenang. Sudah minum es teh manis 5 gelas, saudara. Selamat, gitu kan? Terus Anda keluar, kan sudah breakthrough, toh. Berhasil nggak? Berhasil. Berkemenangan nggak? Berkemenangan. Tidak jadi DO, ulangan bagus, kuliah bagus, nyampe tepat waktu, semua yang diharapkan tercapai semua. Anda keluar, temanmu sudah menunggu di luar. Mari silahkan. Aku antar kembali ke Semarang. Kali ini aku berjanji 20 menit nyampe. Saya mau tanya, itu kan peningkatan saudara. Meningkat toh? Saya mau tanya. Kalau kecuali Anda sudah bosan hidup ya. Kalau Anda masih cinta nyawamu, Anda berkata apa kira-kira? Lain kali ya, seabad lagi saya pikirin. Bener nggak? Jiwamu tuh tegang, seneng nggak? Nggak seneng. Makanya ada orang berkata, dengan Tuhan tuh ngeri-ngeri sedap.
Loh, saya berkata gini, kalau ngeri-ngeri sedap nggak apa-apa. Kalau ngeri sedap, lah itu yang repot. Ini saraf bisa putus semua loh saudara. Karena tegang terus kan. Nggak jelas mau kemana. Nah jiwa ngikuti roh dan iman itu kayak begitu tuh. Otak kita berkata nggak bisa ini. Roh dan iman berkata bisa. Nah, gimana? Nurut. Tapi tegang. Ini kan masih hidup saudara. Nah itu yang membuat orang bisa lelah kalau tidak hati-hati. Ini yang terjadi. Banyak orang setelah berkemenangan ternyata yang tidak tahan jiwanya. Ini baru ngomong pernah berhasil. Belum kalau sudah nunggu, tidak kunjung tiba yang ditunggu-tunggu, itu tambah keselnya luar biasa. Nah saya berdoa Anda mengerti ini, bahwa jiwamu bisa capek. Coba buka beberapa ayat ya. Efesus 6. Efesus 6 sampai 13. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kita berkata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan perhatikan, tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi bisa loh, orang selesai nggak bisa berdiri kayak Anda di Salatiga tadi, goyang kakinya saudara. Untuk berdiri susah, yang tidak tahan jiwanya. Makanya saya berkata Tuhan itu baik sebetulnya. Dia itu membuat kita kalau iman ya, beriman itu naik, bertahap saudara. Semua bentuk lompatan itu bisa gawat buat jiwamu kalau engkau tidak siap. Makanya engkau hanya ingini aja yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jangan punya ambisi sendiri yang tidak tahan mungkin jiwamu saudara. Ngerti ya? Ini bagian dari kenyataan yang kita mesti hadapi. Nah sekarang pertanyaannya kan begini, Pak gimana sih ngatasi jiwa ini? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, kalau jiwamu itu lelah, ya ngadepin begitu, harus diomongin saudara. Diomongin. Dihibur bisa. Ya, Anda kan perlu rileks, Anda perlu liburan lah, Anda perlu liburan. Itu untuk jiwa sebetulnya, refresh jiwa. Tapi dalam beberapa kasus ketika sudah mulai parah, Anda hibur pun nggak bisa. Karena sudah kacau di dalamnya. Nah untuk itu perlu diomongin. Coba buka Mazmur 42. Ayat yang ke-6 sampai 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia ngomong ke jiwanya. Ya. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi jiwa itu harus diomongin. Kalau Anda sudah mulai teler, ya, waduh aku sudah teler Pak, ini mau beriman lagi, sudah omongin jiwa. Jangan dibiarkan, nanti sakit jiwa, saudara. Sakit nanti, kalau sudah kesel kan sakit jiwa. Anda mesti omongin jiwa. Kenapa engkau tertekan? Saya ikut partainya Pak Yos, saudara, kalau soal menguatkan jiwa. Ini beliau pernah cerita dengan saya. Anda pernah tahu lagu Jangan Lelah? Di Pati ya Pak ya, dengar ya. Di Pati dengar lagunya pertama kali. Jadi yang diapalin cuma kalimat pertama toh. Jangan lelah.
Dia nggak inget jangan lelah. Kan kesel lah. Habis khotbah dari pati nyetir, jangan lelah. Belakangnya penuh nasi gandul. Jangan lelah. Jangan lelah. Ngomongin lagi gimana? Enggak udah usaha ingat seluruhnya, ngomongin jangan lelah. Kenapa kamu gelisah? Percaya ke Tuhan. Omongin jiwamu. Nanti dia akan kuat lagi. Jiwa kalau mengalami tekanan seperti itu, diomongin. Kadang-kadang untuk menjaga supaya tidak kolaps, Anda perlu rekreasi, Anda perlu libur. Kenapa kantor gereja libur Sabtu? Ya supaya tidak lelah itu. Kita beri libur karena seharian bisa padat sekali yang dibuat. Tapi diberi tempat, diberi waktu untuk refresh. Tapi kalau begitu sudah parah, Anda mesti ngomongin. Bahkan sebetulnya sebelum parah, belajar diomongin terus. Belajar itu kalau ngaca terus, saudara. Anda lihat, omongin. Kamu tidak lelah, kamu bisa, kamu menang. Ini ngomongin. Kalau ini keluar negatif, rontok kita. Amen. Kalau itu bisa, kalau semangat patah, ya tulangmu akan kering. Yang kedua, Anda perlu sangkali itu. Supaya jiwa itu kekuatannya makin hilang. Tekan, salibkan. Mau nggak mau? Jadi kalau sudah mulai mikir, sangkali. Pakai firman, sangkali. Tekan kemauan dagingmu. Nanti rohmu akan makin kuat. Nah, kalau roh Anda makin lama makin kuat, jiwa sudah nggak terlalu terpengaruh lagi. Dia akhirnya tunduk. Nah, jiwa itu makin menyerah, Anda makin rileks sebetulnya. Ketika jiwamu makin lemah, makin tertunduk, makin disalibkan, Anda akan makin rileks. Anda tahu kalau ikut tukang ngebut gitu tuh siapa yang paling rileks? Orang mati. Mayat tuh paling rileks. Tenang aja, tenang aja dia. Semakin mati, semakin rileks kita. Semakin Anda sadar betul, apalagi kalau Anda pinter cara nyetir yang baik, teorinya pinter sekali, wah Anda paling stres, saudara. Apalagi kalau Anda pinter matematika, ngitung fisikanya, Anda hitung, semua nggak nyampe, saudara. Jadi semakin Anda tekan, disalibkan jiwamu, semakin engkau akan rileks. Makanya orang Kristen perlu belajar nyangkal dagingnya setiap hari. Yang terakhir, yang ketiga, sederhana. Ya jangan melakukan hal-hal yang tidak diperintah Tuhan dalam hidupmu. Terutama itu hal-hal besar. Semua jenis kegiatan, pekerjaan apapun yang besar, yang engkau tidak yakin Tuhan perintahkan, kalau engkau lakukan, nggak tahan jiwamu. Nah, saya ini minggu lalu di Jakarta dikasih Tuhan mimpi. Ini bagus lah, saya mau sampaikan ke saudara. Karena ini mimpi nolong sekali untuk membuat kita ini mengerti. Ya saya tahu setiap orang akan berbeda, tapi ini punya general truth, kebenaran umum dalam mimpi ini. Saya lagi di sebuah tempat ya, di sebuah ruangan. Dan atapnya saya tahu tuh dari beton, dari cor. Dan waktu itu sepertinya kondisi sudah mau ada perang. Dan bersama saya ada banyak orang laki yang mau ikut perang. Di depan kami ada tumpuan senjata otomatik ya, senjata api, tumpuk. Nah saya ini kayak diperintah gini, kamu ngambil terakhir, yang lain ngambil dulu. Lalu ketika saya lihat orang mulai ngambilin senjata, saya mikir ini kan berbagai macam senjata. Saya ngomong gini, Tuhan, aku pengen ngambil yang jenis AK. Dan kalau nembak sekali bisa, kalau bedil yang senapan yang kuno itu saya nggak mau. Sekali pelurunya isi satu, tembak, isi lagi. Wah itu kelamaan, itu perang nggak menang-menang malah mati duluan belum nembak. Saya minta yang pelurunya bisa keluar sekali bisa puluhan. Itu kan pelurunya bisa banyak, saudara. Saya bilang saya mau yang itu. Jadi mereka ngambil. Di ruang tinggal 2 orang, saya dengan teman 1 dan senjata tinggal 2. Jadi itu persis dengan jumlah orangnya sebetulnya. Saya pikir ada kelebihan. Nah, waktu tinggal 2, cuma 2 pucuk senjata, saudara. Yang 1, itu yang saya paling suka. Model brand. Wah, ini kalau dipakai hebat ini. Yang 1, kayak senapan burung. Senapan angin nembak burung terus, saudara. Nah, teman ini ngambil yang saya suka. Loh, saya bilang, kok diambil? Saya tinggal dapat jatah senapan angin, senapan nembak burung. Modelnya seperti itu. Mau saya cegah, nggak bisa, dia langsung kabur. Saya bilang, waduh, saya ambil. Tuhan, aku kok dapat cuma kayak begini.
Dalam mimpi itu saya tahu Tuhan hadir, walaupun tidak lihat. Jadi kami ngomong. Tuhan bilang, ya memang aku kasih kamu yang kayak begini. Jelek Tuhan. Yang itu tadi bagus. Buat perang seru itu. Peluru bisa, tinggal tutup matanya. Kira-kira kena. Gitu ya. Kalau ini, waduh ini repot. Jadi saya itu iseng, saya sambil kecewa sebetulnya. Saya naikkan ke atas, saya tarik pelatuknya. Enggak tahu itu pelatuknya tuh entengnya luar biasa, ringan, seperti pistol mainan tuh saudara. Saya tembak, kaget itu atas itu ya, pelurunya meledak gitu. Itu bagian atap yang dicor beton, lubang. Saya bilang ini peluru apa? Dan saya diberi peluru enggak banyak. Gede-gede saudara. Saya bilang Tuhan ini senjata apa? Tuhan bilang ini kan jelek penampilannya. Ini buat kamu. Dan Tuhan berkata gini, tembak yang vital-vital aja. Dan yang saya tahu dari mana? Dengar suaraku nanti. Tembak yang vital-vital aja. Terus saya terbangun. Anda kalau dapat dari Tuhan itu akan membekas sekali. Jelas sekali itu bicara. Lalu kemudian saya ngomong begini. Tuhan ini apa maksudnya? Dan dia berikan gambaran. Dia bilang, lihat pelayananmu selama ini. Kamu nih kan tidak seperti yang lain. Tidak berarti yang lain tidak baik, saudara. Masing-masing kan punya karakter dan tugas berbeda-beda ya. Dia bilang, kamu nggak bisa seperti yang lain. Yang lain itu bisa penuh schedule-nya. Tiap hari khotbah. Karena senapan otomatis, saudara. Pelurunya banyak. Kalau nembaknya sedikit-sedikit malah sakit semua. Kurang. Harusnya semua itu. Tiap hari. Nah, jadi kenanya banyak. Nah kamu itu lain. Saya bilang betul. Aku ini merasa kayak pengangguran. Rasanya jadwal saya khotbah tuh gak banyak. Tapi waktu tetap habis juga sih saudara ya. Cuman saya tidak terlalu banyak ngomong di luar. Tuhan bilang, lihat yang aku perintahin ke kamu. Semua yang kamu buat dari hal yang vital. Kenanya ke vital. Kamu ambil yang vital-vital aja. Kalau kamu hambur-hamburkan pelurumu, habis gak ada gunanya. Ini bukan untuk orang. Ini untuk barang yang keras-keras. Kalau orang itu yang itu cukup. Ini sayang. Untuk satu orang tembakkan begini sayang. Ambil yang vital-vital. Nanti aku perintahin kamu. Kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Efektif. Luar biasa. Nembaknya besar, luar biasa. Nah saya belajar akhirnya betul Tuhan. Jadi semua itu kalau bukan Tuhan yang perintahkan kita, jangan dibuat saudara. Anda punya senjata berbeda-beda. Pak saya bambu runcing, boleh. Itu harus perang jarak dekat saudara. Boleh aja, enggak apa-apa. Tapi setiap Anda harus mengerti, bagianmu itu apa. Engkau bisa lihat dari hidupmu. Sekalipun enggak dapat mimpi. Tapi kau bisa buka lembaran hidupmu. Selama ini apa yang Tuhan kerjakan. Dan saya berkata dengan itu kamu akan belajar general truth-nya adalah lakukan yang Tuhan perintahkan. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan ingat 3 hal tadi saya berkata. Kalau jiwamu mulai teler, lelah, beritahu, omongin jiwamu. Tapi yang kedua, saya mau katakan lagi, ini penting sekali buat kehidupan kita. Saudara, kalau setelah kamu omongin jiwamu, engkau beritahu, engkau omongin, dan mereka akhirnya tetap tidak bisa, akhirnya akan segar. Tapi yang harus long term adalah salibkan jiwamu. Diperlemah, salibkan terus. Sampai dia tidak dominan. Kalau dia tidak dominan, dia makin rileks sebetulnya. Enak buat saudara. Tapi yang ketiga, ingat yang Tuhan perintahkan. Kalau itu vital, buat saudara. Anda akan lihat sekali hantam, Anda akan melahirkan perkara besar bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan yang baik. Bapak hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus. Beri kami makin didewasakan Tuhan. Kami dibawa makin naik bukan turun Tuhan. Ajari kami jadi orang-orang yang mengerti apa yang harus kami lakukan. Ajari kami jadi orang-orang yang tahu akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan buat kami semua jadi orang-orang yang mentaati Tuhan. Ajari kami mengasihi sesama kami sebagai anak Tuhan. Ajari kami juga untuk memahami hati-Mu Tuhan.
mengerti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga jiwa kami tetap segar dan tidak lelah dalam kami hidup bersama dengan Tuhan. Sekarang dalam nama Yesus kami mau katakan kepada jiwa kami, hai jiwa, biar engkau teduh di depan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jiwa, jangan lelah. Engkau disegarkan. Roh yang memimpin, bukan jiwa. Roh yang memimpin, bukan pikiranku. Roh yang memimpin, bukan perasaanku. Roh yang memimpin, bukan kehendakku. Pikiran, perasaan, kehendakku. Tunduk pada kehendak roh. Di dalam nama Yesus.